bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami bisa bersama-sama Tuhan, bersekutu bersamamu Tuhan. Di dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Baik secara online Tuhan, kami percaya Engkau bekerja Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh waktu Tuhan dan tempat. Kuasamu sama, kuasamu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 22. Ayat yang ke-17 saya bacakan. Amsal 22 ayat 17. Pasangkan telingamu, dengarkan amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkan kepadamu sekarang ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruh engkau. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang-orang yang lekas, gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang mengambil tempat tidurmu dari bawah apabila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang telah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau yang melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ia di hadapan raja-raja akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Hari ini kita akan belajar tentang proses Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di Amsal di sini, hendaklah kita menyimpan di dalam hati kita semua perintah-perintah Tuhan, dan itu akan menyenangkan hati kita. Saya tertarik sekali dengan kata-kata, jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Berapa banyak kita tidak memiliki hikmat dan pengetahuan. Ketika ada orang yang berhutang kepada kita, orang tersebut lemah, orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Tetapi kita tidak meminta pengertian dari Roh Kudus. Kita tetap saja menuntutnya. Tetap saja menagihnya. Kita tetap saja berperkara dengan dia. Hati-hati, jangan sampai kita berperkara dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan membela hak-hak orang yang lemah hati. Kepada orang-orang yang demikian Tuhan memperingatkan. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ini berbicara tentang empati kita. Seringkali kita tidak merasa empati sama sekali dengan saudara di sekeliling kita. Pokoknya kita diberkati, selesai. Empati itu penting. Empati adalah salah satu bentuk Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mengenal rahasia kekayaan hatinya kepada banyak orang. Lalu berikutnya dikatakan, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Hati-hati, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Berapa banyak kita berteman dengan orang yang cepat marah. Apa-apa marah, apa-apa terluka. Setahun yang lalu dibawa-bawa, 10 tahun yang lalu dibawa-bawa, tidak pernah selesai.
Dan seringkali orang-orang yang lekas gusar ini masuk di dalam bilangan-bilangan anak-anak Tuhan. Dan ini berbahaya sekali. Alkitab dengan keras berkata, jangan bergaul dengan mereka. Jangan berteman dengan mereka. Karena apa? Karena kamu akan biasa dengan tingkah lakunya. Dan kamu akan menjadi orang yang meniru tingkah lakunya dan memasang jerat bagimu sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini ya dan amin. Kita punya standar sebagai anak Tuhan. Anda boleh marah, saya bisa marah, tetapi saya tidak boleh berbuat dosa. Saya ketika terpancing, saya marah, tapi saya tidak boleh menjadi berbuat dosa. Kita masih manusia, tetapi firman Tuhan mendidik dan menyempurnakan kita senantiasa. Dikatakan di sini ayat 26, janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Jangan buru-buru menjadi superhero kata Tuhan. Kau lihat kasusnya, kau lihat permasalahannya, jangan buru-buru. Sudah, nanti aku yang menanggung semuanya. Sudah, tahu beres, aku yang menanggung semuanya. Tetapi engkau ternyata cepat sekali menjadi orang pembawa damai dalam tanda kutip. Itu juga tidak baik. Alkitab ini penuntun yang luar biasa untuk mendidik kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita seperti bejana yang sedang dibentuk, disempurnakan Tuhan itu indah, itu goal ilahi kita. Memiliki karakter yang kudus, sempurna, tidak bercacat di hadapan Dia. Injil yang diceritakan oleh Tuhan Yesus bukan Injil murahan yang kita menerima keselamatan saja dari Tuhan Yesus. Banyak orang yang berkata bahwa Alkitab itu ya sudah selesai. Pekerjaan Tuhan sudah selesai. Ngawur. Sola Scriptura adalah final. Tidak bisa diganggu gugat, tidak ada kebenaran lagi di luar Alkitab. Dan itu sudah jelas. Tidak ada wahyu-wahyu baru. Tidak ada ketetapan-ketetapan baru. Yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada, firman Tuhan is final. Oleh karena itu, langka dan aneh sekali kalau ada orang yang berkata, aku mendapat iluminasi dari Roh Kudus, penerangan oleh Roh Kudus untuk menikah lagi. Itu langka, itu aneh, dan itu sesat bagi saya. Karena Roh Kudus tidak akan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenarannya. Walaupun kau membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi ketika tiba-tiba Roh Kudus berkata yang berbeda dengan konteks firman Tuhan, ujilah segala sesuatu. Jangan telan mentah-mentah. Oleh karena itu, iluminasi atau diterangi oleh Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang harus kita uji senantiasa. Alkitab final. Tetapi ada orang yang menganggap Alkitab ini seperti ini loh. Textbook kuno. Kamu melakukannya harus sesuai dengan pasal demi pasal, tidak mau sama sekali melihat Alkitab itu sebagai buku yang hidup. Ada yang menganggap bahwa Alkitab, bahwa ini Tuhan Yesus sudah final, sudah menyelamatkan dosa kita, selesai. Oleh karena itu ketika ada orang yang berdoa kepada Tuhan, meminta jodoh, meminta rumah, meminta apapun, tiba-tiba kita sesat-sesatkan. Oh sesat itu. Tidak seperti itu maksud tujuan Tuhan. Oh sesat itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai anaknya, kita boleh meminta apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan menganggap bahwa itu tidak baik buat kita, Tuhan bisa menolak, Tuhan sangat berhak menolak. Semudah itu, sesimpel itu.
Kita tidak menjadi orang Kristen yang kaku sampai berdoa untuk jodoh aja enggak berani. Karena merasa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan keselamatan kita saja. Sampai berdoa untuk makanan kebutuhan sehari-hari aja enggak berani. Takut sesat, takut dikatakan kemakmuran. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan kita, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau boleh berdoa apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi soal dijawab atau tidak dijawab itu urusan Tuhan. Dan berdoalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu proses. Itu perlu waktu. Kita berbicara kepada anak kecil, doanya minta mainan. Masa kita marahi? Nak, yang dewasa dikit dong nak. Yang dewasa dikit Allah cuma mainan. Tapi bagi anak-anak dunianya mainan adalah sesuatu yang indah bagi mereka. Ada seseorang anak kecil berdoa di hari ulang tahunnya karena dia nggak punya uang, ayah ibunya miskin untuk mendapatkan boneka dan dijawab oleh Tuhan mendapat boneka. Ketika kesaksian itu diunggah, dinyinyirin banyak orang, Allah gitu aja disaksikan. Cukup sudah keselamatan Tuhan Yesus buat kita. Ini orang-orang stres di akhir zaman. Dia nggak bisa melihat karya Tuhan Yesus di dalam kacamata Tuhan yang begitu indah, begitu luas. Ia memakai kacamata pemikirannya sendiri, hikmatnya sendiri. Sehingga segala sesuatu yang ada di Alkitab ini harus sesuai dengan kacamata dia. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Alkitab final, Alkitab sempurna. Tapi saya percaya Alkitab itu hidup. Bukan mati. Alkitab tetap berbicara dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita percaya peristiwa iluminasi atau diterangi Roh Kudus masih terjadi sampai dengan sekarang. Kita meminta pengertian ayat demi ayat dengan meminta penerangan Roh Kudus sambil juga mau belajar. Oleh karena itu sekolah penting. Sehingga kamu bisa membedakan mana kira-kira yang suara Roh Kudus atau suara roh yang lain. Itu penting sekali. Beberapa bulan lagi, nggak lama lagi kita sudah akan mendirikan sekolah misi. Kita rindu ada orang-orang yang punya pengetahuan teologi dasar. Nggak usah muluk-muluk lah, teologi dasar. Sehingga ketika kita di debat orang, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kita kirim ke tempat-tempat yang jauh. Kita kirim ke tempat-tempat yang tersembunyi. Saya berdoa ada yang mau ke tempat-tempat jauh. Saya berdoa ada yang mau mengorbankan diri ke tempat-tempat tersembunyi dan terpencil. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekolah ini akan mendidik begitu banyak orang. Saya rindu sekali. Ada sekolah misi 1 tahun saja. Sampai 2 tahun. Dididik dengan pengetahuan dasar. Mencetak Anda menjadi seorang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Apologetik bukan seorang tukang nyinyir. Beda. Ada orang yang gak ngerti Alkitab, sukanya nyinyir, sukanya nyindir, bilang aku jago apologetik. Apologetik dari Hong Kong. Seseorang yang apologetik adalah membela kebenaran imannya saat imannya diserang. Seorang apologetik harus mampu menjelaskan mengapa begini, mengapa demikian. Sehingga orang yang mendengarnya mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Oh iya, ternyata ayatnya gak berbunyi seperti ini. Bukan nyindir tanpa alasan yang jelas. Bukan sesuatu persoalan yang dicari-cari terus menerus. Bedakan, begitu banyak iblis
yang menyamar sebagai guru-guru. Dan upahnya sudah jelas di akhir zaman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia 48. Yeremia 48. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dulu. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuklah orang penghambat pedangnya dari penumpahan darah. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terpaksa Tuhan lewatkan dan tidak bisa pakai karena tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Hidupnya masih seputar ikatan terus. Sampai akhir zaman, dia masih hidup di dalam ikatan. Ikatan pornografi, ikatan game yang tiada hentinya. Tidak ada hal yang bisa dilakukan, tidak ada buah yang dihasilkan. Pokoknya seputar menyenangkan daging dan menyenangkan diri sendiri. Lalu bagaimana Tuhan bisa memakai kita? Bagaimana Tuhan bisa mengubah kita menjadi sebuah pekerjaan yang mulia, berharga bagi kerajaannya? Oleh karena itu terkutuklah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan sembrono, dengan asal-asalan, dengan lalai, yang dengan serampangan, yang tidak lagi takut dan gentar akan Tuhan, yang melihat semua yang kita lakukan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam jurang menuju neraka. Mereka menyangka Yesus yang mereka kenal selama ini adalah Yesus yang bersumber dari Alkitab. Tetapi Yesus yang mereka kenal ternyata Yesus ciptaan sendiri. Sehingga bau dan rasanya berbeda. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayat yang 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Saya garis bawahi aman. Aman. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya. Dan baunya tidak berubah. Tahu nggak maksud ayat ini? Baunya nggak berubah. Siapa Moab? Moab itu anak dari Lot dengan hasil hubungan dengan putri pertamanya. Oleh karena itu Moab namanya artinya seed atau benih. Moab selalu hidup di dalam zona amannya. Anggur supaya menjadi anggur yang bernilai, dia harus dituang dari tempayan satu ke tempayan yang lain. Kenapa? Supaya endapannya lama-lama tidak ada. Dan anggur tanpa endapan tersebut menjadi anggur yang harum, wangi, yang semakin bernilai. Begitu banyak anak Tuhan tidak mau dididik, diproses oleh Tuhan sehingga baunya sama dari dulu ketika pertama kali kenal Tuhan. Sama dari dulu masih seperti manusia lamanya. Tidak semakin harum karena apa? Tidak mau dituangkan. Tidak mau dididik Tuhan. Tidak mau diproses Tuhan. Maunya yang untung-untung saja. Maunya yang enak-enak saja. Maunya di dalam sebuah kondisi yang dia inginkan. Bukan Bapa yang inginkan. Berapa banyak orang yang gak pernah bisa sukses di dalam hidupnya di dalam Kristus Yesus. Karena orang tersebut
masih tetap tinggal di dalam kondisinya. Dan berharap Tuhan memakai anggur yang sudah busuk itu. Anggur yang baunya sama terus Tuhan berharap Tuhan pakai dan layak sebagai persembahan di hadapan Dia. Moab, bau dan rasanya sama terus. Kamu bisa melihat orang itu berjumpa dengan Kristus atau tidak. Coba lihat dia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu suka ngamuan, suka bertengkar, suka mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jumpa lagi masih sama, bau dan rasanya sama. Itu kejijikan di mata Tuhan. Orang berjumpa dengan saya 10 tahun yang lalu. Lalu mereka berkata, "Hei, kamu gak berubah ya." Itu pukulan besar buat saya. Kita berjumpa, teman berjumpa dengan kita, curhatnya sama terus, masalah terus. Gue punya masalah loh, gue punya masalah, aku ditinggal pacar loh. Gue punya masalah loh, gue punya masalah. Nggak berubah. Kita berjumpa dengan teman yang lain, gayanya nggak berubah, tukang nyindir, tukang nyinyir. Kau udah tahu ya? Si A itu, sekarang menikah 5 kali, menikah 6 kali. Sukanya nyinyir, sukanya tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Kita berjumpa dengan teman selanjutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hidup kita seperti Moab. Tidak mau disaring oleh Tuhan. Kita biarkan ampas itu masih ada di dalam kehidupan kita. Tidak kita buang. Akibatnya kita menjadi anggur yang tidak bernilai sama sekali. Anggur yang tidak pernah diproses oleh Tuhan. Anggur yang tidak pernah dikerjakan di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, indah diproses oleh Tuhan. Jika orang melihat 5 tahun yang lalu teman itu berkata, engkau sungguh berubah. Sungguh aku mengenal Kristus di dalammu. Haleluya. Jangan sampai teman kita melihat kita berkata, pancet aja orang ini. Yang tidak boleh berubah dan tidak bisa berubah kasihnya cuma Tuhan. Jangan sampai teman kita menyanyikan kita, kau tiada berubah, ngamuan terus. Jatuh terus ke lubang yang sama. Jatuh terus ke dalam godaan yang sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ceritakan Injil yang sejati. Begitu banyak orang yang menceritakan Injil yang palsu. Injil yang mau dikembalikan ke Taurat. Injil yang mau dikembalikan ke pola pikirnya. Injil yang melakukan ritual demi ritual yang tiada habisnya. Kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita belum merdeka, bagaimana orang lain bisa kita merdekakan? Tidak bisa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab itu, ayat 12. Waktunya akan datang, demikian firman Tuhan. Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya. Mencurahkan tempayan-tempayan dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu karena dewa Kamos. Seperti kaum Israel menjadi malu karena Betel, kepercayaan mereka. Jangan sampai Tuhan turun tangan sendiri atas hidup kita. Dan kita menjadi malu dengan segalanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan di dalam semua perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seumur hidupnya. Hidup di dalam pergumulan-pergumulannya tapi dia tetap maju melayani Tuhan. Saya baca kisah seorang hamba Tuhan, ada yang
Dia didiagnosa depresi berat karena melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang didiagnosa hampir gangguan jiwa. Ada yang didiagnosa betul-betul mengalami psikosomatis. Ada yang didiagnosa yang macam-macam. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Tubuh kemah ini tidak sempurna. Oleh karena itu kita merindukan pembebasan tubuh ini. Mendapat tubuh yang baru, kemah yang baru, yang jauh lebih sempurna daripada apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Setia sampai selamanya. Waktunya gak lama. Hari-hari ini tidak banyak orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Khawatir tentang ekonomi. Khawatir tentang masa depan. Khawatir itu alami, wajar. Tapi hidup di dalam kekhawatiran itu yang tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Karena kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Kristuslah yang memimpin hidup kita. Dan kita tahu apa yang dipimpin Tuhan tidak pernah salah. Mustahil salah. Walaupun kelihatannya kita sedang memasuki dapur kesengsaraan. Walaupun kelihatannya itu tidak baik bagi kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu menyesah anak-anaknya. Dia tahu memproses anak-anaknya. Ketika anak saya dididik, dia selalu berkata, "Papa ndak sayang sama saya lagi." Ngambek. Ketika saya didik anak saya, "Papa ndak cinta saya lagi." Ketika saya didik, "Ayo berdoa sendiri." Nggak mau. "Ayo tidur sendiri." Nggak mau. Tapi kita tahu yang terbaik buat dia. Dia harus grow up, dia harus dewasa. Ada masa-masa di dalam hidup kita, kesepian itu akan melanda. Ada masa-masa di dalam hidup kita, kesunyian itu akan melanda. Ada masa-masa di dalam hidup kita, kita merasa ditinggalkan sendiri. Tapi ketika Tuhan sudah melatih kita, kita tetap bisa setia kepada Dia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oh, setia. Saya rindu saya setia. Usia seperti ini masih banyak teman, masih banyak anak-anak rohani, cicit-cicit rohani, buyut, cangga dan yang lain-lain masih senang, masih happy-happy. Tenaga masih kuat. Ya kan? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tubuh semakin lemah. Dunia sudah berbeda. Anak-anaknya ngajak lari pagi, sudah tidak bisa. Apalagi 50 tahun lagi, anak-anak suruh jalan cepat, mudah-mudahan masih bisa. Dunia sudah berbeda, kita akan memasuki dunia yang namanya kesunyian. Itu pasti, itu tidak bisa kita hindarkan lagi. Anak-anak rohani bertambah dewasa, anak-anak jasmani bertambah dewasa. Tapi di dalam setiap masa di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan selalu hadir dan teguhkan saya. Kita mungkin bisa berbahagia di rumah Tuhan. Anak-anaknya masih muda-muda semua, kuat, perkasa, enak, diajak pelayanan, energik. Ayo kita misi keluar kota, siap, senang malah. 50 tahun lagi, coba saya kontak kalian. Halo, ayo misi keluar kota yuk. Enco, boyo. Ya kan, jangankan 50 tahun lagi, 30 tahun, ayo misi keluar kota yuk. Udah, saya jadi pendoa aja. Oleh karena itu gunakan masa mudamu dengan baik-baik. Jangan masa muda misi juga gak mau, semua gak mau.
Pelayanan yang paling disukai yaitu istilah kerennya pendoa. Aku jadi pendoa aja. Ya kalau itu panggilanmu enggak masalah. Tapi karena kamu malas, kamu masalah. Jangan merohanikan sesuatu yang enggak rohani. Dulu saya pernah doa. Puluhan tahun yang lalu. Tuhan, saya ingin jadi pendoa. Berdiam di kakimu untuk selama-lamanya. Indah enggak? Indah. Suatu malam saya membaca kebenaran firman Tuhan. Iluminasi datang, saya diterangi Roh Kudus. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Saya kaget. Oh iya ya, saya masih muda. Saya tidak mengecilkan pelayanan pendoa luar biasa. Maksud saya dan tujuan saya adalah supaya kita melayani Tuhan di masa muda kita sebaik-baiknya. Jangan nanti kalau engkau sudah tidak berdaya lagi. Kan ada satu kata, ya kan? Satu lagu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini apa? Untuk melayani Tuhan. Waktu kita nggak berdaya lagi, kita nggak bisa apa-apa. Jangan sampai anak-anak Tuhan punya lagu yang terbalik. Waktuku tak berdaya lagi, itulah waktu aku melayani Tuhan. Iya kan? Sudah peot, sudah renta, tangannya bergetar gitu ya. Lalu mau melayani Tuhan. Tuhan kamu kasih sisa-sisa. Ya gak apa-apa sih kalau kamu bertobatnya di usia tua gak apa-apa. Itu terbaik bagi Tuhan. Ayo layani Tuhan sungguh-sungguh selagi kita masih muda. Panggilan Tuhan menanti. Bumi cuma sementara, percayalah sementara. Tidak terasa kita sudah beberapa bulan menghadapi wabah COVID-19. Sudah lama, kerasanya baru kemarin loh. Di rumah saja, ibadah di rumah saja, pelayanan di rumah saja, bekerja di rumah saja. Rasanya baru kemarin cepat sekali. Dan tahu-tahu kita sudah di penghujung akhir tahun. Dan kita melewatkan 1 tahun ini. Kalau kita tidak peka dengan kerinduan Tuhan. Melewatinya dengan begitu saja. Buat sesuatu yang berbeda anak-anak Tuhan. Buat sesuatu yang berbeda keluarga-keluarga Tuhan. Begitu banyak yang kita bisa lakukan. Waktu ini adalah waktu-waktu yang berharga. Oleh karena itu manfaatkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau engkau berpikir ini waktu masa muda saatnya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak salah sih, tidak salah. Tapi banyak salahnya. Waktu tua aku bisa menikmatinya. Loh gimana toh? Tua bisa menikmati gimana saya mau tanya. Mau makan babi harap. Mau makan makanan yang enak takut kolesterol. Mau makan makanan yang lezat takut darah tinggi naik. Kita nggak bisa menikmati apa-apa. Oleh karena itu uang penting tetapi bukan yang terpenting. Kamu gak bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku tetap anakmu Tuhan. Sebentar aku punya mimpi pribadi yang harus kukerjakan, aku tetap anakmu. Ada orang yang berkata ketika ketemu dari jauh, hei kau saudaraku, saudariku. Mungkin kita tanya, kenapa gak gereja ini lagi? Oh enggak apa-apa, tapi kita tetap saudara ya. Kita tetap saudara kok, gombal. Pernah kamu ketemu saudara gak pernah ketemu, gak pernah komunikasi. Saudara. Itu saudara dari Hong Kong. Ada satu anak rohani yang saya sudah tidak akui sebagai anak lagi, tiba-tiba telepon. Aku masih anakmu kan? Saya berdusta, iya masih anakku. Setelah saya terima telepon, tutup telepon, saya merasa berdosa sekali. Saya sudah gak mengakui dia anak loh Tuhan.
Ketemu juga nggak pernah. Tiba-tiba menelepon, tiba-tiba sok akrab, tidak ada persekutuan, tidak ada koinonia. Tiba-tiba berkata, aku masih ayahnya. Lalu dengan kata-kata romantis dia berkata, untuk selamanya engkau tetap ayah rohaniku. Pembual, penipu. Ini disiarkan ya? Oh nanti dia dengar gak apa-apa wes. Iya kan, pembual, penipu. Kamu punya anak-anak yang kamu gembalakan. Anak-anak rohani dalam tanda kutip. Pernah gak kamu berkata 5 tahun gak pernah jumpa, gak pernah ada persekutuan, gak pernah ada mimpinya Tuhan. Tidak pernah ada visi misi yang dikerjakan bersama-sama. Lalu tiba-tiba anak itu berkata, oh, ibu rohaniku, ayah rohaniku untuk selama-lamanya. Ngomong kosong, basa-basi. Keluarga adalah mengerjakan mimpi Tuhan bersama-sama. Itu keluarga. Tidak ada keluarga tanpa mengerjakan segala sesuatu bersama-sama. Yang ada cuma numpang status keluarga. Ada seseorang yang telepon, kamu kenal gak dengan orang ini? Siapa ya? Oh dia bilang kenal kamu. Masa? Iya. Kamu gak tahu ya perbuatannya sekarang di luar. Begini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang mengaku kenal Tuhan. Tapi perbuatannya menyimpang itu gak kenal. Setelah saya ditelepon, iya saya berpikir rusak ini nama saya. Dia mengakui sebagai anak bimbing saya yang sudah belasan tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba gak pernah kontak. Lalu dia masih berkata, oh aku kenal dengan orang itu. Oh dia adalah mentorku. Cilaka saya. Ya kan? Apalagi kalau digunakan sebagai penjamin hutang. Cilaka. Loh saya ngutangi dia karena melihat engkau loh. Loh melihat ayah saya di mana, kamu gak pernah hubungi saya. Loh pokoknya saya ngelihat kamu loh. Loh iya, kamu dan saya aja gak akrab gitu ya seperti itu. Jadi begitu banyak orang yang sok kenal dengan Tuhan. Hati-hati. Ayo kita kerjakan mimpi Tuhan bersama-sama. Jangan jadi anggur yang baunya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sama aja. Tidak pernah dimurnikan. Ampas-ampasnya gak pernah dibuang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Amsal-amsal kehidupan itu luar biasa. Kamu ketemu orang lemah. Jangan peras dia. Bebaskan hutangnya. Selesai. Kalau kamu ketemu orang yang tidak baik. Sudah selesai. Jangan ingat-ingat lagi. Semuanya sudah selesai. Lihat. Dunia akan bisa melihat bedanya anak-anak terang. Atau anak-anak sok terang. Dunia akan lihat. Dan ketika dunia melihat terang di dalam hidup kita. Ia akan mencari siapa Tuhan kita. Dan orang akan menjadi takjub. Karena kebesaran Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya sekarang bahwa bulan-bulan ini saya rindu gereja ini menjadi gereja yang hidup. Gereja yang menerima kerinduan Tuhan di akhir zaman. Yaitu amanat agung Tuhan. Pergi. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tahu hidup ini tidak selamanya. Anda yang berusia 20-an, yang berusia belasan, hidupmu gak selamanya. Jangan sampai kita mempersembahkan hidup kita di saat-saat akhir yang sudah tidak berdaya lagi. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai ibadah yang suci berkenan di hadapan Tuhan Allah kita. Belajar
Kita maju di dalam kegerakan Tuhan itu luar biasa. Misi menanti kita. Ada begitu banyak daerah-daerah butuh uluran tangan Tuhan. Begitu banyak daerah-daerah yang perlu dimerdekakan dari Injil-Injil lain yang tercatat di dalam Alkitab. Injil-Injil palsu yang tidak menceritakan Kristus menjadi pusat daripada gereja itu. Tetapi seorang hamba yang menjadi pusat daripada gereja itu. Kristuslah center dari gereja ini untuk selama-lamanya. Kristuslah yang sanggup membawa gereja ini. Suatu saat jikalau pengangkatan itu tiba, diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya waktunya sudah genap, waktunya sudah dekat. Kita harus pandai membaca zaman, bahwa akhir zaman tidak terbantahkan lagi. Waktunya sudah sangat dekat. Dan jangan sampai pada waktu kita tinggal di dalam akhir zaman, kita menjadi lesu, kita menjadi lemah, dan kita berkata bahwa biarkan aku hidup di dalam kondisiku saja. Aku gak kuat, aku gak bisa. Tuhan yang akan memampukan kita. Masuk di dalam sekolah misi. Memiliki pengetahuan teologi. Sehingga engkau bisa mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan banyak orang. Teologi dasar. Kristus adalah Tuhan. Teologi Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebuah pesan doa Alkitab itu sudah sempurna. Sehingga ketika engkau mau filter nubuatan-nubuatan atau penglihatan-penglihatan itu bersumber dari firman Tuhan atau dibuat-buat sendiri. Engkau tinggal membaca Alkitab. Dan ketika di luar konteks Alkitab, buang itu di dalam pikiranmu jauh-jauh. Sekalipun yang memberitakan punya nama besar dan luar biasa. In Christ alone, in Bible alone. Sola Scriptura itu tidak bisa dibantah lagi. Ada yang berkata bahwa keselamatan itu bisa dilakukan dengan perbuatan baik. Stop! Keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selesai. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan oleh Tuhan Allah yang oleh namanya kita bisa diselamatkan. Itu sudah selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga engkau tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang kelihatannya radikal, kelihatannya rohani, tetapi berujung dengan maut. Atau kelihatannya sangat memahami Alkitab, tetapi tidak sadar kita diselewengkannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba di dalam perlombaan iman kita. Saya rindu di pulau-pulau kecil, di kota-kota kecil, berdiri gereja yang suci, kudus, dan radikal. Gereja yang benar-benar menceritakan Kristus semata. Gereja yang tidak menjadikan dirinya sebagai sebuah sumber keuntungan. Gereja yang tidak menjadikan ibadahnya menjadi sumber keuntungan semata. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, waktunya sudah genap, waktunya sudah hampir tiba. Begitu banyak orang yang mengenal Tuhan, tapi anggurnya masih anggur lama. Tidak pernah diproses oleh Tuhan. Karena dia suka mendengar khotbah yang menyenangkan telinga kita. Ketika ada khotbah yang menyenangkan telinganya, dia kasih like. Ketika khotbah itu tidak menyenangkan telinganya, dia kasih dislike. Itulah manusia di akhir zaman. Tapi hidup kita bukan lihat seberapa banyak yang nge-like kita.
Tetapi apakah Tuhan like dengan apa yang kita lakukan? Hidup ini bukan mencari kerumunan pembenar atas tingkah laku kita yang memang salah. Tapi hidup ini adalah hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Sekolah misi akan dilakukan. Ini sudah dari tahun-tahun yang lalu. Kita juga sedang mendirikan sekolah tinggi untuk marketplace. Kita rindu ada asrama-asrama di dalamnya. Ada orang-orang yang benar-benar tidak mampu bisa bersekolah gratis. Dan mudah-mudahan ini dari isi hati saya, bukan kata-kata manis saya yang dibungkus dengan kebohongan. Biarkan kita punya kerinduan yang sama di hadapan Tuhan. Orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Saya tidak mau ketika saya menghadap Tuhan nanti, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau mengumpulkan harta kekayaan. Orang miskin kau biarkan. Orang lapar kau biarkan. Nyala engkau. Cilaka besar. Pengabdian saya bertahun-tahun tidak bernilai sama sekali. Saya salah mengenali Yesus. Tapi Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dia berkata, berilah uang kepada orang miskin karena kau memiutangi aku. Yesus yang saya kenal di dalam Alkitab, hiduplah damai dengan semua orang. Tidak usah marah-marahan dengan semua orang. Saya tidak pernah dendam dengan orang-orang. Bahkan untuk anak-anak yang menyakiti saya, nggak pernah dendam. Sudah ya, sudah. Kita hidup bukan dengan perkara-perkara yang lampau yang tiada habisnya. Hidup adalah untuk masa depan. Satu hari saya pernah kecewa, saya sudah melayani Tuhan. Bertahun-tahun, belasan tahun tidak dibayar. Saya tidak menerima perpuluhan dari jemaat. Sudah nasar saya waktu saya menjadi hamba Tuhan. Bukan berarti salah. Tidak, itu nasar saya ketika menjadi hamba Tuhan. Saya tidak terima sepeser pun. Saya mau hidup sesuai Tuhan yang rindukan saya hidup. Saya memberikan apa yang lebih, tetapi saya difitnah, diperlakukan tidak adil, ingin marah rasanya. Ingin berkata, maumu apa sih? Engkau tidak melakukan apapun buat gereja ini. Engkau tidak melakukan apapun buat gereja Tuhan. Tetapi engkau barisan pengomentar, perusak masa depan orang, perusak harga diri orang. Ingin saya marah. Tapi Tuhan berkata, iluminasi itu datang. Engkau manusia yang berbeda sekarang. Hidupmu bukan kamu lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan sebagaimana kamu hidup di dalam tubuh ini. Kamu hidup di dalam imanmu kepada Kristus. Bukan oleh situasi di sekitarmu. Saya bertobat. Peduli amat dengan orang. Peduli amat. Kita jalan bareng dengan banyak orang. Saya jalan bareng, punya anak rohani cowok pelukan. Apa pandangan orang? Wih, nikah sama cowok. Jarang kan di India cowok-cowok gandengan tangan. Di India cowok-cowok pelukan, saya enggak pernah. Ya saya enggak pernah sama anak rohani saya. Tapi apa yang Anda di benak Anda itu muncul dari berita-berita yang Anda muncul. Ketika saya contoh. Dengan siapa ya? Oh dengan Christian. Ngafe bareng, ngafe berdua. Tian. Orang melihat, kok romantis ya? Iya kan? Kok romantis ya berdua ya? Jangan. Kenapa orang bisa berpikiran itu? Karena beritanya adalah yang buruk. Saya ngajak Widya ketemuan, membahas apotek dengan Mauren. Kok kencan dengan 2 orang ya? Pikiran orang apa?
Pikiran orang itu sesuai dengan apa yang dia baca. Kalau tiap hari dia baca gosipnya pelakor, 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 pelakor. Semua orang yang di tengah jalan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kalau kita baca firman Tuhan, output kita pasti baik kok. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak peduli apa kata orang. Peduli apa kata Tuhan. Amin. Amin. Pekerjaan itu akan siap diuji, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu. COVID diizinkan Tuhan terjadi untuk merubah era baru di dalam gereja Tuhan. Saya rindu, saya diberkati sekali. Ada benih-benih misi yang sudah mulai dijalankan. Ada gereja rumah bersekutu 5-10 orang, itu impian Tuhan. Nanti akan muncul sudah banyak beberapa orang memberikan hidupnya. Bisa, aku mau mendirikan gereja Tuhan di tempatku. Dengan rumah, dengan ruko, tidak peduli. Gereja Tuhan akan didirikan. Dan itu kerinduan kita sebagai orang percaya. Bahwa ada misi Tuhan yang diberitakan, ada kerinduan, ada karya ilahi yang diceritakan. Saya berdoa sebelum Tuhan memanggil saya rindu api-api di gereja Tuhan itu menyala. Saya rindu sekali itu menyala, itu harapan saya. Saya rindu menjadi orang yang menyaksikan pertobatan besar-besaran di seluruh negeri ini. Saya rindu. Kekuatan kita tidak seberapa. Kita tidak punya media yang bisa menggiring opini orang. Tapi kita punya media di atas segala media, yaitu the Bible. Yang kebenarannya akan memerdekakan kita semua. Gereja tidak hanya mengurusi soal Kristus Yesus. Kristus Yesus bukan Tuhan atas keselamatan aja, tapi Tuhan atas semua orang. Maksudnya demikian, semua aspek maksud saya demikian. Kita tidak bisa melihat orang yang lapar dan berkata berdoalah, Tuhan akan menjawab doamu. Jadilah penjawab doa lewat Tuhan, lewat engkau, beri dia makanan. Orang gak ada pekerjaan, jadilah penjawab doa, beri dia pekerjaan. Hari-hari ini teman-teman sedang berdoa untuk marketplace. Bagaimana bisa menjadi berkat rohani. Begitu banyak pengangguran di mana-mana. Sebagian sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, tetapi belum beruntung. Sebagian lagi memang tidak siap masuk di dalam dunia kerja. Mereka masih orang upahan. Sebagai orang upahan pun tidak layak diupah. Kenapa? Gak ada hasil. Gak ada dedikasi. Tidak ada apapun. Saya bersyukur sekali. Anak-anak rohani begitu melakukan jauh daripada yang diharapkan. Tapi saya juga sedang bergumul. Bagaimana dengan pria-pria di akhir zaman, engkau adalah pemimpin, engkau adalah imam. Bagaimana engkau bisa memimpin keluargamu jika engkau tidak bangkit dan mengambil tanggung jawab ilahi tersebut. Dedikasimu di hadapan Tuhan itu bernilai sekali. Bangkit pria-pria, engkau milik Tuhan. Engkau mandatarisnya Tuhan. Engkau betul-betul akan dipakai Tuhan, bangkit. Jangan hidup di dalam ikatan-ikatan yang gak ada berujung, bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang. Tidak tahukah engkau apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan sebuah peristiwa kemuliaan bagi dia kelak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Khotbah saya bisa salah titik koma dan pemilihan kata. Orang bisa crop khotbah saya dan mencaci maki pilihan-pilihan kata saya. Tapi Tuhan tahu maksud dan kebenarannya.
Pernahkah Anda berkhotbah, tiba-tiba silap lidah, salah ngambil ayat? Yeremia 50 ayat ke-1. Padahal Yeremia 5 ayat 1. Bagi para pengkritik itu akan menjadi bulan-bulanan tiada akhir. Tapi bagi Tuhan tidak demikian. Mari kita bangkit. Ada 3 peristiwa garis besar. 1, gereja misi didirikan di tempat-tempat terpencil. Kita siapkan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu kami bekerja keras bagaimana sekarang bisa menyiapkan pendidikan yang murah, berkualitas. Itu impian kami, diperlukan sistem. Berapa banyak orang yang siang dan malam anak-anak bekerja untuk sistem itu, puji Tuhan saya nggak mencampur adukan. Panggilan saya nggak ke sana. Saya hanya membantu. Saya support dengan apa yang saya memiliki kekuatan saya. Di pulau-pulau terpencil. Saya menyaksikan. Saya mendengar cerita setelah selesai berkhotbah. Anak-anak minum minuman. Selesai berkhotbah mereka pacaran gaya bebas. Mereka ini perlu diselamatkan karena gambaran Kristusnya sudah rusak. Tanggung jawab itu di kita semua. Amanat agung itu bukan tanggung jawab hamba Tuhan, tetapi kita semua orang percaya. Kita bertanggung jawab melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang luar biasa. Berapa banyak orang yang tahu pendiri Children of God? Orangnya simpatik, punya nama besar, karismatik, tapi sesat. Dan kita terpesona dengan nama besar. Tidak mungkin nama besar itu sesat. Kalau Anda tidak perhatian dengan Alkitab, saya pun sangat mudah menyesatkan Anda. Tapi celakalah orang yang membawa kepenyesatan itu. Biarkan batu kilangan dilemparkan di dalam kehidupannya. Dan namanya tidak ada lagi di dalam kitab kehidupan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya selalu berdoa tiap hari, Tuhan murnikan saya. Apa yang saya salah belasan tahun yang lalu, murnikan saya. Karena pengetahuan terus bertambah. Dulu yang saya anggap benar, oh salah. Pengetahuan itu terus bertambah. Oleh karena itu kita gali pengetahuan terus menerus. Sampai pada final. Tapi kasih yang terpenting daripada semuanya itu. Mari kita tutup Alkitab kita untuk hari ini. Main musik bisa maju ke depan. Dan kita percaya hari ini. Saya rindu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tangan Tuhan itu sedang terulur saat ini. Sidang jemaat di rumah masing-masing dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia adalah Tuhan, bukan atas keselamatan kita saja. Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Mengapa engkau takut datang kepada Tuhanmu, Bapamu sendiri? Begitu banyak rupa-rupa pengajaran yang malah membuat Tuhan semakin jauh dari kita. Doa ini tidak boleh, doa itu tidak boleh. Padahal Tuhan berkata, berdoalah. Tuhan juga berkata, mintalah sesuai dengan kehendakku bukan kehendakmu.
Itu perlu proses, itu latihan. Saya memiliki anak, saya perlu proses, saya perlu arahkan doa-doanya. Tapi saya gak marah, saya gak hakimi dia. Dewasa adalah proses. Berapa banyak sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Baumu, minyakmu, anggurmu dari lama. Dari yang lama sampai sekarang gak berubah. Engkau tidak mau dituang dari tempayan satu ke tempayan yang lain. Engkau tidak mau masuk di dalam proses satu demi proses yang lain untuk mendapatkan anggur yang murni, yang sedap, yang bernilai di hadapan Tuhan. Kau sudah nyaman dengan tempayanmu itu. Mungkin kau yang emosional berkata, aku udah coba, aku udah berusaha keras, aku masih emosional, gak bisa. Kalau mau terima aku, kalau gak mau ya sudah. Itu tempayan. Kita gak mau diproses, kita gak mau humble. Baunya sama terus di hadapan Tuhan. Tapi kita bukan Moab, kita anak-anak Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih, Tuhan bilang sama Tuhan hari ini, proses aku Tuhan. Aku mau diproses dalam sebuah karya ilahi yang telah kau siapkan buat aku semua. Diproses itu sakit, diproses itu mengerikan, diproses itu kelihatannya tidak menyenangkan. Kita dihadapkan di dalam sebuah situasi. Berapa banyak kau hidup di dalam misi-misi Tuhan. Baru senang sedikit, baru nyantai sedikit. Tuhan bawa lebih tinggi lagi. Baru ingin menikmati hasil pekerjaanmu. Tiba-tiba Tuhan berkata lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Daging kita berontak. Daging kita marah. Apa sih maumu Tuhan? Tapi Tuhan mau hidup kita bernilai di hadapannya. Berapa banyak yang diproses Tuhan marah-marah hari-hari ini. Bertobat. Bilang sama Tuhan, aku mau masuk dalam prosesmu yang indah Tuhan. Aku mau endapan-endapan itu hilang di dalam hidupku. Sehingga ada yang harum. Ada anggur yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Saya pun demikian. Saya bukan orang yang sempurna. Ketika dalam satu titik saya menikmati semuanya, saya merasa udahlah, semuanya sudah ada, buat apa lagi? Tinggal menanti kedatangan Tuhan. Pernah sebersit pikiran saya demikian. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, Kau belum selesai dengan saya. Kau belum selesai dengan saya Tuhan. Proses saya lebih lagi sehingga saya gak bersisa. Ada orang yang diproses dengan endapan kesombongan. Endapan itu udah hilang, kau gak sombong lagi. Tapi kau masih punya ikatan pornografi. Itu mengendap terus di dasar tempayan itu tanpa bisa dihilangkan. Kamu mulai menyerah dengan dirimu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan engkau. Sebab engkau adalah kesukaan Tuhan. Yang dipergunakan untuk kemuliaan namanya. Proses kami Tuhan, proses kami. Begitu banyak pahlawan-pahlawan Allah yang sampai akhir hidupnya, di tengah penyakitnya, di tengah gangguan-gangguan kepribadian yang mungkin dia alami, dia tetap setia kepada Tuhan. Sungguh mereka adalah emas yang sangat bernilai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, misi Tuhan tidak terelakkan lagi. Dunia sedang direset sama Tuhan. Gereja sedang dinormalkan kembali oleh Tuhan. Kembali kepada amanat agungnya. Kembali kepada amanat sucinya. Kembali kepada message yang semula.
Mari kita kuduskan diri kita, bukan dengan kekuatan kita. Karena Tuhan yang memberikan anugerah kekudusan itu kepada kita. Saya percaya Tuhan akan melakukannya buat kita. Tuhan, kami gak tahu harus berbuat apa. Ladang betul-betul sudah menguning Tuhan. Kami tidak mau memiliki mimpi dan rasa dan bau untuk kami sendiri. Kami mau memiliki mimpi dari Engkau Tuhan. Kami tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di hari esok. Sebab Engkau yang tahu Tuhan. Pikiran kami terbatas sekarang Tuhan. Pikiran kami sungguh sangat terbatas. Kami mungkin bisa mereka-reka maksud baik-Mu. Tundukkan kami, taklukkan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti. Lagi. Hidup ini. Kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu hidup kita berikan di mezbah Tuhan. Sudah siapkah engkau? Sudah siapkah engkau meninggalkan semua mimpi-mimpimu? Meninggalkan semua kerinduanmu yang semula. Tapi kau berikan semuanya di hadapan mezbah Tuhan. Dan tidak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab bukan dengan barang yang fana, Bukan dengan barang fana. yes Jesus. Kau membayar dosaku Dengan darah yang begitu mahal. dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Thank you Jesus. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap oleh segenap kasih dan pengorbananmu. ku telah mati Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami percaya Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Tak berarti dan lagi. tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ada satu kisah, sebuah kesaksian. Ada seseorang yang begitu giat untuk bekerja. Dia mengumpulkan begitu banyak harta. Ia mengasihi Tuhan. Tapi satu kali Tuhan memanggil dia. Tinggalkan semuanya, ikutlah aku. Ia bergumul selama 7 tahun. Ia bergumul selama 7 tahun. Pada tahun ke-7, ia menjawab panggilan Tuhan. Ia meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan. Kau tahu di akhir hidupnya dia berkata apa? Tuhan tahu yang terbaik buatku. Tuhan tahu yang terbaik buat tubuhku. Tuhan tahu kebutuhan terdalamku. Sukacitanya lebih daripada apa yang pernah aku miliki. Yesusku itu lebih berharga dari emas, perak, kejayaan, nama besar, nama baik, kehormatan apapun. Dia berkata, aku sudah menemukan harta yang begitu berharga yang kutinggalkan selama ini. Berapa banyak Tuhan yang panggil di antara Anda semua. Saya tahu ada panggilan Tuhan yang terus menyala. Tetapi saya tahu juga dunia menarik dengan magnet-magnetnya. Buat apa engkau di Tuhan? Dunia lebih menghormatimu, dunia lebih menghargaimu, dunia menyediakan sebuah tempat yang besar buat engkau. Tapi hari ini, biarkan kau menjawab seperti orang yang tadi menjawab. Aku mau Tuhan, aku mau. Aku percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku bawa semua Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Segala pujian
kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kau yang disembah, kau yang disembah, kau yang kubawa pujian, kubawa persembahan. Biarlah kau manis mendengarnya, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Sungguh sempurna perbuatan tanganmu, Allah yang besar, Allah berkuasa langit dan bumi. Oh, katakan hati ini, ya Rahman, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan Engkau, Engkau segala-galanya. Perbuatanmu, kau ajaib selamanya, kau besar. Ya Rahman, Yesus, kami percaya, Engkau kami sembah. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu. Kau baik, segala masih. Kau besar, selama-lamanya Kau besar. Kami memuji Engkau, tinggikan nama-Mu. Kami praise the Lord, kami puji Engkau, hati kami haus Tuhan, hati kami haus Tuhan, rindu akan take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I want to love you more and more. How I love to be deeper in love. Take me deeper, Jesus. Take me deeper.
Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I love to be deeper in love. Take me deeper, Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. take me deeper, deeper than I ever been before.